saya arti keberagaman itu adalah mereka bisa menerima satu sama lain, tidak ada pertentangan satu yang lain dan saling menghargai. Tidak ada unsur istilahnya saling menekan atau memberikan tekanan kepada yang lain yang berbeda agama dan memberikan rasa kenyamanan umat di dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan agama masing-masing. Kota Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk yang padat, baik dari penduduk asli maupun pendatang. Hal inilah yang membuat Jakarta menjadi kota dengan keberagaman yang kental di dalamnya. Konflik terkait SARA di ibu kota pun kerap muncul ke permukaan. Provokasi untuk memecah belah sesama pun sering terjadi di kota metropolitan ini. Walau demikian, ternyata di sudut kota Jakarta masih ada wilayah yang menggambarkan miniatur keberagaman Indonesia, tepatnya di wilayah sebelah timur pelabuhan Tanjung Priuk, Cilincing, Jakarta Utara. Suatu yang ada di Kelurahan Cilincing untuk masing-masing saling menghargai, saling menghormati dan kerjasama di antara umat beragama yang ada di Kelurahan Cilincing khususnya dan pada umumnya adalah di wilayah yang lain. Mungkin benar dan kondisinya memang seperti itu bahwa di Kelurahan Cilincing ada beberapa sarana ibadah, tempat ibadah berlainan, antara lain itu ada Masjid Al-Alam untuk umat Islam, terus Wihara Lalita Wistara, terus Pura Segara, itu saling berdekatan di mana satu sama lain tidak ada gangguan, maksudnya di dalam pelaksanaan ibadah lancar dan juga toleransi juga kerukunan umat beragama sangat tinggi. Kalau secara awalnya Masjid Al-Alam itu masjid yang mungkin tertua di Kelurahan Cilincing, di mana itu dulunya di pesisir langsung berhadapan dengan laut. Demikian juga Wihara Lalita Wistara itu juga, terus terutama kedua Pura Segara itu juga dulunya berbatasan langsung dengan laut. Namun kondisi saat ini semakin bertambahnya penduduk, di lokasi sekitar situ banyak perumahan penduduk. Jarak rumah ibadah yang berdekatan akhirnya mampu membuat seluruh lapisan masyarakat di kawasan ini pun hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya perbedaan satu dengan yang lainnya. Sampai saat ini sih belum ada kedengaran dari jarak, atau mungkin juga awal mulanya berdiri sarana ibadah di situ itu tidak ada benturan di masyarakat, semuanya saling mendukung. Jadi kalau saya mendengar dari cerita orang-orang yang lama di Kelurahan Cilincing, dan mereka juga saling memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pembangunan di tempat-tempat ibadah itu. Pemerintah setempat juga berupaya keras untuk meningkatkan kerukunan antar sesama warga. Adanya rumah ibadah yang berdampingan dirasa mampu mengajak masyarakat di Kelurahan Cilincing ini memiliki nilai-nilai toleransi dalam bermasyarakat. Kita melakukan kegiatan baik itu di keagamaan, terus juga misalnya kerja bakti gitu kan, misalnya ada
kayak seperti kemarin yang dalam waktu dekat kemarin itu di tanggal 3 hari Minggu sebelumnya kita melakukan kerja bakti dengan RT RW warga masyarakat itu melakukan kerja bakti di sekitar Pura Segara gitu kan. Jadi masyarakat sama-sama kerja bakti di situ. Terus dalam setiap kesempatan kita juga menghimbau kepada warga masyarakat melalui RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat itu untuk menjaga kerukunan umat beragama, juga meningkatkan nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Selain menjadi tempat ibadah bagi masyarakat Cilincing, beberapa rumah ibadah tersebut juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Cilincing untuk dijadikan destinasi wisata rumah ibadah. Hal ini pun membuat kawasan Cilincing lebih dikenal oleh masyarakat luas. Benar sekali, itu merupakan salah satu destinasi wisata di Kelurahan Cilincing untuk masyarakat yang lain untuk berkunjung berwisata di 3 titik tersebut, khususnya ya di Al-Alam itu juga merupakan tujuan, masih kawasan yang dilindungi juga. Terus bisa mereka ke Pura Segara, Lalita Wistara, mereka jadi tujuan wisata juga. Salah satu rumah ibadah yang ada adalah Gereja Kristen Jawa yang sudah berdiri sejak 25 tahun silam. Gereja Kristen Jawa itu ada di Jalan Cilincing Raya atau Jalan Kelapa 2 di situ juga. Kalau ada kegiatan, misalnya ada malam Natal dan perayaan Natal dan Tahun Baru, masyarakat di situ juga ikut membantu menjaga pengamanan di situ, baik RT, RW, FKDM, dan tokoh-tokoh masyarakat ikut membantu pengamanan di gereja-gereja, baik gereja Jawa, gereja Filipi, pokoknya gereja-gereja yang ada itu. Gereja Kristen Jawa ini memadukan budaya-budaya Jawa dalam setiap kegiatan ibadahnya. Hal ini juga terlihat dari beberapa ornamen gedung yang kental dengan budaya Jawa. Terdapat beberapa tulisan firman Tuhan yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa. Dalam kegiatan ibadah di Gereja Kristen Jawa ini, tak jarang mereka mempergunakan iringan gamelan. Hal ini menjadi akulturasi yang cukup unik. Sama seperti gereja pada umumnya, umat dari Gereja Kristen Jawa ini pun tidak hanya dari masyarakat yang berketurunan Jawa saja, tapi dari berbagai suku. Gereja ini merupakan salah satu gereja kuno dan bersejarah yang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kalau menurut saya keberagaman itu sebuah karunia ya, karunia yang patut disyukuri. Jadi adanya keberagaman itu membuat kita itu tahu bahwa Tuhan itu menciptakan tidak hanya satu, tetapi banyak, beragam. Dan di wilayah Cilincing ini memang karena pinggir pantai, mungkin pesisir gitu, banyak pendatang-pendatang. Tidak hanya warga asli sini, tetapi banyak sekali pendatang berbagai etnis, berbagai suku, bahkan berbagai agama. Sudah lama sekali mereka ada di sini dan berbaur itu sudah menjadi karunia tersendiri, dan itu beragam, sesuatu yang tidak meresahkan buat mereka. Gitu. Sejak saya tinggal di sini tidak ada, ya, aman-aman saja. Persoalan yang muncul di sini itu adalah persoalan kriminalitas jalanan biasanya, karena tingkat penduduk masyarakat di sini itu mungkin penghasilannya rendah. BPS kan menunjukkan di sini daerah miskin gitu ya, pemukiman padat banyak sekali. Nah itu persoalan-persoalan kriminalitas jalanan itu yang paling banyak di sini. Tapi kalau hubungan antar umat beragama sih sejauh saya lihat tidak ada persoalan gitu. Jadi mungkin karena masyarakat sini memang tadi sudah dari sejak lama itu beragam, berbagai etnis muncul, mereka sendiri menyadari bahwa mereka berbeda dan harus menghargai orang lain gitu. Di sudut lain, kawasan Cilincing, selain Gereja Kristen Jawa, ada pula Vihara Lalita Wistara. Kelenteng ini disebut sebagai kelenteng tertua di Batavia.
Dalam kompleks vihara ini terdapat sebuah pagoda yang menjulang tinggi yang juga merupakan pagoda tertua di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Di vihara ini, selain menjadi tempat ibadah umat Buddha, juga menjadi ajang wisata bagi orang yang berkunjung untuk melakukan ciamsi atau melakukan ramalan nasib. Ya, vihara ini juga terdapat ruangan yang diperuntukkan untuk menaruh abu jenazah. Beberapa kilometer dari vihara Lalita Vistara, nampak pula rumah ibadah yang juga kaya akan nilai sejarah di dalamnya, yakni Masjid Al-Alam. Masjid yang dulunya dibangun oleh Fathahillah ketika akan merebut Sunda Kelapa dari Portugis ini, merupakan masjid dengan beberapa bangunan yang masih asli sejak awal berdiri di tahun 1527. Masjid Al-Alam terletak di dekat Pelabuhan Cilincing, di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan nelayan tradisional dengan deretan kapal-kapal kayu sederhana yang berwarna. Dari sisi lain bangunan masjid dan juga vihara, terdapat pula satu rumah ibadah lagi dari umat Hindu yang dikenal dengan nama Pura Sagara. Pura ini merupakan pura yang istimewa karena merupakan satu-satunya pura di Jakarta yang letaknya tepat di pinggir laut. Hal ini pun dirasakan oleh I Nyoman Adiarta Bara, salah satu masyarakat yang beragama Hindu dan juga merupakan pengurus dari Pura Sagara. Ia pun merasakan adanya kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di Pura Sagara, di mana masyarakat di Kelurahan Cilincing saling membantu dan menghormati satu sama lain. Toleransi yang diberikan itu menyangkut tidak hanya pada saat kita melakukan upacara saja, tetapi dalam kegiatan-kegiatan, misalkan dari segi keamanan, perawatan pura, itu mereka saling menjaga. Bila mana ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kita kerja bakti, warga sekitar pun kadang suka membantu. Selama kami menjalankan ibadah di Pura Segara DKI Jakarta ini, kami selama ini tidak mengalami kesulitan, masalah, ataupun hambatan. Seperti diketahui bahwa Pura Segara DKI Jakarta ini berdiri sejak tahun 1994. Selama masa kurun waktu tersebut, kami tidak ada masalah, baik dari mulai persiapan, pelaksanaan, maupun apapun selama prosesi tersebut. Dari warga sekitar yang ada di wilayah Kelurahan Cilincing, kami juga pada saat membuat surat pemberitahuan ke kelurahan, kecamatan, petugas keamanan, Koramil maupun Polres, kami tidak ada masalah. Sehingga kami merasa sesuai dengan UUD gitu ya, bahwa kebebasan beragama itu istilahnya sangat dijamin sekali, walaupun kami merasa sebagai minoritas. Keberagaman itu kan tidak melihat minoritas mayoritas. Selama masing-masing penganut agama melaksanakan persembahyangan atau kegiatan keagamaannya, itu tidak saling mengganggu dan mereka saling bertoleransi. Memang di sini kan selain ada masjid, ada gereja, ada pura, ada kelenteng, ada vihara. Ya, dalam radius seperti itu kita tidak ada ketersinggungan, tidak ada gangguan, dan saling toleransi. Beberapa rumah ibadah yang berdekatan ini menginspirasi Ira Latif untuk membuat sebuah gagasan baru dengan mendirikan sebuah komunitas yang ia beri nama dengan Wisata Kreatif Jakarta. Kawasan Cilincing yang penuh dengan keberagaman ini dimanfaatkannya untuk dijadikan sebuah destinasi wisata. Ya, Ira bersama dengan beberapa rekannya mendirikan sebuah komunitas yang mengajak masyarakat untuk melakukan destinasi wisata rumah ibadah. Ia membuka pendaftaran untuk setiap masyarakat yang tertarik mengunjungi beberapa rumah ibadah yang berada di kawasan Cilincing ini. Jadi wisata Bhinneka ini kan diadakan oleh komunitas kita Wisata Kreatif Jakarta namanya. Kita memang selama ini fokus ke wisata berjalan kaki, ada yang fokusnya ke makanan, ada yang ke budaya.
Nah, kenapa muncul wisata Bhinneka atau ini sebenarnya kan wisata rumah ibadah lintas agama? Itu dengan dilatar belakangi adanya fenomena menguatnya eksklusivitas agama ya. Kita yang bergerak di bidang wisata kan, apa yang bisa kita lakukan ya gitu. Jadi ini dimulai dari 2 tahun lalu, terus kita mengadakannya rutin. Mungkin wisata rumah ibadah seperti ini juga komunitas yang lain pun sudah pernah melakukannya gitu. Memang tapi kalau kita dari tadinya awalnya karena memang adanya kegelisahan dari kita, akhirnya ini juga menjadi potensi tersendiri karena banyak warga Jakarta sebenarnya belum pernah misalnya mengunjungi Istiqlal, belum pernah mengunjungi katedral gitu, padahal contohnya kan Istiqlal itu adalah rumah masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah, terus kalau yang di Cilincing ini adalah salah satu rute wisata Bhinneka kita juga yang cukup menarik minat ya, karena Cilincing ini menarik, dia dalam satu kawasan hanya dalam satu radius 1 kilometer itu banyak sekali rumah ibadahnya gitu, dan mereka sudah harmonis bahkan sudah ratusan tahun yang lalu gitu. Kita wisata Bhinneka ini memang kan wisata rumah ibadah lintas agama, tujuannya memang untuk membangun toleransi dan memperkuat kebinekaan kita gitu dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan berwisata ke rumah-rumah ibadah gitu. Jadi sebenarnya ya wisatanya dalam tanda kutip ya, kita di situ kan juga belajar sejarah gitu, terus juga bertemu dengan pemuka agamanya di rumah ibadah tersebut. Jadi mengenal lebih dekat saudara kita yang berbeda, karena kan tidak kenal maka tak sayang. Wisata Bhinneka ini juga menjadi pengingat bahwa sebenarnya toleransi di Cilincing sudah tergambar sejak lama. Ini terlihat dari letak rumah ibadahnya. Wisata Bhinneka ini pun menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas wisata kreatif Jakarta. Kalau Cilincing ini salah satu destinasi yang memang banyak antusiasmenya ya gitu. Jadi banyak yang orang dari jauh-jauh, misal dari luar Jakarta, misal dari Depok, dari Bogor juga bela-belain datang ke sini gitu. Kayak kemarin kan, kayak belum lama kita melihat upacara melasti. Ya itu kan satu-satunya upacara umat Hindu yang memang setahun sekali diadakan di sini. Dan umat dari Jabodetabek itu kan berdatangan. Itu juga buat orang Jakarta sendiri pun aja itu sangat unik sekali ya, karena mereka melihat upacara itu seperti kayak di Bali gitu. Jadi yang mungkin nggak usah jauh-jauh ke Bali, mereka sudah ada ke sini. Tapi di luar upacara-upacara khusus seperti itu, kalau peserta kami yang ikut wisata Bhinneka itu juga cukup menarik testimoni mereka. Jadi ada yang memang selama ini tinggal di Jakarta nggak pernah tahu misalnya di kawasan ini tuh ada kawasan yang begitu Bhinneka seperti ini gitu. Terus ada juga yang mungkin mereka setelah melihat keragaman di sini tuh jadi tersadarkan kembali tentang Indonesia yang begitu beragam, begitu kaya gitu. Dalam membangun wisata Bhinneka ini, Ira Latif pun mengalami banyak tantangan dan juga sempat mendapatkan hambatan dalam menjalankannya. Ini dikarenakan konten wisata yang dianggap masih sensitif oleh sebagian orang. Namun hal ini tidak membuat wisata kreatif Jakarta untuk menyerah dalam mengkampanyekan toleransi dan keberagaman di wilayah Cilincing. Kalau hambatan yang cukup berarti sih nggak terlalu ya. Tapi ada pengalaman kita waktu itu lagi kita mengundang ratusan pelajar untuk mengikuti wisata Bhinneka. Itu kan kita undang ya pada di sekolah-sekolah ya. Dan sekolah-sekolah yang kita undang itu memang yang berbasis agama gitu. Jadi dari misalnya ada sekolah khusus Islam, sekolah khusus Kristen, sekolah khusus Katolik gitu. Ada beberapa sekolah yang memang cukup resisten gitu, karena ini mungkin hal yang baru, yang hal belum biasa buat mereka. Tapi ada juga yang sekolah yang resisten itu karena orang tuanya, dari pihak orang tuanya nggak mengizinkan gitu, jadi takut kenapa-napa gitu. Sementara sebagian besar sekolah sih sangat sangat positif. Mereka melihat ini adalah sebenarnya mengikuti wisata seperti ini malah itu adalah perwujudan Pancasila ya. Kalau misalnya kita belajar Pancasila dalam kelas kan itu teori sekali gitu kan. Jadi anak-anak itu diperlihatkan, dipertunjukkan langsung seperti apa mempraktekkan Pancasila, terutama dalam sila pertama. Wisata Bhinneka ini pun sangat didukung oleh pengurus dan tokoh agama dari masing-masing rumah ibadah yang komunitas wisata kreatif Jakarta kunjungi.
Inilah yang menjadi salah satu kekuatan komunitas wisata kreatif Jakarta untuk tetap semangat menggaungkan nilai-nilai toleransi dengan cara yang menyenangkan. Kalau dari pemerintah setempat gitu sih, kita memang selama ini memang belum ada kontak ya gitu. Tapi selama ini kita memang kontaknya langsung dengan rumah-rumah ibadah yang bersangkutan, dan mereka memang sangat terbuka dan sangat kooperatif gitu. Jadi kayak misalnya bulan lalu kita mengadakan wisata bineka khusus untuk pelajar. Sekitar 200 pelajar kita libatkan bersama para gurunya juga di Jakarta Utara dan Pusat. Salah satu tujuannya adalah yang di Cilincing ini. Jadi dari pihak rumah ibadah pun sangat antusias juga gitu. Mereka juga tiap rumah ibadah ada perwakilan rumah ibadahnya tuh benar-benar diturunkan banyak gitu untuk bertemu para anak-anak siswa pelajar itu, yang memang itu juga hal yang menarik buat mereka untuk pertama kalinya mengunjungi rumah-rumah ibadah dalam kegiatan wisata. Wisata Bineka merupakan salah satu cara yang mudah karena dapat berinteraksi langsung dan lebih mengenal tempat ibadah agama yang berbeda-beda. Hal ini juga dimaksudkan untuk memahami sejarah dan toleransi dengan menyenangkan dan sangat bagus untuk diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Wisata ini salah satu contoh bentuk nyata dalam menguatkan kembali toleransi umat beragama dan juga menambah wawasan kebangsaan melalui cara-cara yang rileks. Dengan memanfaatkan kawasan Cilincing yang memiliki beberapa rumah ibadah berdekatan, komunitas wisata kreatif Jakarta mampu mengembangkan dan mempromosikan daerah tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu, mampu menciptakan masyarakat yang terbuka dengan cara menerima sebuah keberagaman dengan hal yang menyenangkan. Keberagaman itu ya kita gitu, Indonesia, kebinekaan, dan sebenarnya beragam itu ya memang kita kan memang dengan banyaknya ragam budaya, ragam religi. Kita ini memang banyak perbedaan, tapi ya jangan itu perbedaan itu jadi membuat kita membeda-bedakan gitu. Itu sih. Jadi dan keberagaman itu adalah sebenarnya kekayaan. Ya, keberagaman adalah kekayaan Indonesia, kekayaan kita gitu. Bayangkan kalau misalnya Indonesia semuanya satu agama gitu, atau satu budaya, kan ya kurang berwarna ya. Ya, Indonesia adalah negara kaya akan budaya, kaya akan sejarah, dan kaya akan keberagaman agama yang ada. Cilincing merupakan contoh nyata dari keharmonisan bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sudut kecil di utara kota Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia dengan segala perbedaannya yang indah.